warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tenteretan, para hadirin Kota Maipon, para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula amun jeki. Moga-moga bedena pengajian peneka dalam rangka jemaah sholawat nariyah, jemaah sholawat, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, besar dan banyak manfaatnya. Membaca sholawat, maca sholawat, mau sholawat, komandona dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Membaca sholawat komandonya dari Allah kepada orang mukminin lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah menganugerahkan ketetapan sholawat penghargaan, sholawat rahmah, sholawat kemuliaan, sholawat kasih sayang, sholawat penghargaan, sholawat kemuliaan. Allah menganugerahkan, menetapkan kepada beliau Nabi Muhammad, ada yang langsung, ada yang melibatkan para malaikat-malaikat. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada penghargaan yang langsung, ada penghargaan yang melewat malaikat-malaikat. Ada kemuliaan yang diberikan rahmah yang langsung, ada yang lewat malaikat-malaikat. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa yang diberikan oleh Allah, anugerah sholawat yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad, supaya orang mukmin juga memperoleh dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, supaya memperoleh
maka orang mukmin supaya bergabung sehingga memperoleh yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Orang mukmin diperintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, sehingga hubungan tambah dekat, tambah akrab, tambah bagus, tambah baik, bisa memperoleh zahir batin dunia akhirat. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad juga Allah memberikan kepada kita, mengalir kepada kita. Maka dari itu para sahabat Nabi senang membaca sholawat. Ketika kita dalam sholat bertakbir, bertasbih dalam sholat, ada takbir dalam sholat Allahu Akbar, ada tasbih, ada tahmid, subhanallah azimi wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, ada sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, dan sebagainya. Ada menghadap kepada Allah, ruku, sujud kepada Allah. Setelah at-tahiyyat, di dalam at-tahiyyat ada salawat kepada Nabi Muhammad, ada salam kepada Nabi Muhammad, sehingga kita berada di naungan Allah di dalam rombongan Kanjeng Nabi Muhammad, sebagaimana orang-orang yang saleh berada di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi Kanjeng Nabi Muhammad satu rombongan, orang-orang saleh berada di rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain memperoleh apa yang dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, juga kita supaya masuk ke dalam rombongan, dari rombongan umum masuk ke dalam rombongan yang khusus, dari yang khusus sampai terus kepada yang lebih khusus, istimewa, dan seterusnya. Maka di suatu waktu Kanjeng Nabi Muhammad bersama beberapa sahabat menyampaikan apa yang disenangi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat yang lain. Termasuk ketika sampai ke Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, saya ada 3 yang saya senangi di dunia ini. Yang pertama, duduk di dekat Nabi Muhammad. Bila duduk berkumpul dengan Nabi Muhammad, merasakan nikmat, merasakan kesegaran, merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada bertambah senang duduk dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, senang menggunakan hartanya untuk cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad, untuk keperluan Nabi, perjuangan Nabi, cita-citanya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka itu banyak pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mulai awal sampai akhir yang sangat luar biasa. Terus mengorbankan, menafkahkan, mengeluarkan kekayaannya, hartanya untuk misi-misinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, senang bersolawat. Jadi dengan Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Bersolawat, menghadap kepada Allah, berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad
sujud berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad, berhubungan berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad, di gabungannya Kanjeng Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik ketika jadi di dalam syahadat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi sehingga terus mengalir kepada dirinya, sehingga menghadap kepada Allah selalu berada di gabungannya Kanjeng Nabi Muhammad. Di dalam salat ketika kita rukuk, sujud, at-tahiyat ada Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad, sehingga menghadapnya kita rukuk dan sujudnya, salat, beribadah berada di rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di dalam Fatihah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tetap berada di dalam rombongan orang-orangnya Allah. Orang-orangnya Allah, an'amta alaihim, mulai dari para salihin, para syuhada, para siddiqin, para nabi-nabi, sayyidnya para anbiya wal mursalin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Berita di Nabi Adam, manusia pertama, diberi untuk membawa nur ini. Nabi Adam diberi kemuliaan, manusia pertama diberi kemuliaan, membawa nurnya Nabi dan diberi ilmu oleh Allah. Ada ilmu, ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur Muhammad. Kalau nur yang umum semua memperoleh, ini membawa nur Nabi Muhammad. Makanya malaikat di dalam tiba itu ada qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Jadi memperoleh tambahan derajat, kemuliaan dan sebagainya. Demikian juga Nabi Nuh selamat beserta rombongan karena ada nur di dalam, sehingga menambahkan keharmonisan, menambahkan perhatian Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Wa shalli ala Muhammad. Qila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu 'alal maratib. Qila huwa Nuh, qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Ini terus turun sampai ke Nabi Ibrahim. Qila huwa Ibrahim, sampai malaikat-malaikat, apa ini Nur? Siapa ini? Apa Adam? Apa Nuh? Apa Ibrahim? Maka jawabannya di akhirnya masih belum. Ini yang membawa. Nanti puncaknya ada di akhir Sayyidina, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Nabi Isa, Nabi Isa memberikan kabar gembira. Nabi Musa akhu, qila huwa Ibrahim, qala Ibrahim taqumu hujjatuhu 'alal ubadil asnami wal kawakib.
qila huwa Musa qala Musa akhuhu walakin hadza habibu wa Musa kalimu mukhatib qila huwa Isa qala Isa yubashiru bihi baina yaday nubuwatihi kal hajib. Oh, malaikat siapa kekasih ini? Siapa yang mulia, yang sangat mulia ini, yang sangat agung, yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah dan sebagainya. Ini malaikat bertanya-tanya. Apa ini Isa? Nabi Isa yang memberi kabar gembira. Faman hadzal habib? Siapa kekasih ini? Faman hadzal habibul ladzi albastahu latal waqar wa tawajtahu bitijanil mahabati wal iftikhar wa nasyarta ala rasulillah sahib qala huwa nabi huwa Muhammad wa nabi istakhartu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu. Ini tanda-tandanya nanti akan meninggal ayahnya abuhu dan akan meninggal ibunya. Jadi Kanjeng Nabi ketika dalam kandungan abahnya wafat, kemudian lahir hanya berapa tahun, ibunya kemudian dipelihara. Yamutu abuhu wa ummuhu wa yakuluhu jadduhu. Lawan dengan siapa? Kakeknya. Jaddu yamutu abuhu wa ummuhu wa yakuluhu jadduhu thumma musyaqiku. Allahumma salli wa sallim. Jadi ada hubungan mulai dari Nabi Adam, ini cahaya nur yang istimewa ini ada hubungan sampai Nabi sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memperkenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagian dari doanya Nabi Adam mohon kepada Allah membawa Nabi Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammad. Sebagian doanya membawa Nabi Adam, sebagian doanya membawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa memohon setelah tahu kemuliaan Nabi Muhammad beserta umatnya, memohon supaya dimasukkan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya sholawat agar hubungan kita tambah erat, tambah bagus. Allahumma sholli sholatan kamilah. Ini sholawat, kita sholawat diperintah oleh Allah. Kita ini mempunyai guru, kita ini punya guru atau punya ustadz atau punya orang tua. Beliau-beliau aulia-aulia mulia, Allah memberikan kemuliaan itu lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Tuntunan ajaran Quran lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis qudsi lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Tuntunan ajaran Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Perintah Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Anjuran Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad.
Bila tuntunan Allah, bila perintah dilaksanakan, di dalam perintah itu ada ridhonya Allah. Makanya orang bila selalu melaksanakan perintah Allah, akhirnya diridhoi, akhirnya dicintai oleh Allah. Lewat tetap ini, lewatnya perintah, tuntunan, ajaran, lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia para guru-guru, ini karena nyambung dengan lewat tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada aulia di dunia ini, aulia, akbar, anjab, sadat, ahbab, semua. Ini karena lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena melaksanakan tuntunan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lahir para aulia, lahir para ulama, lahir para soleh, terus sampai sekarang. Kita memperoleh, kita ini berkumpul di pengajian karena ingin nyambung dengan tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena bila dilaksanakan anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan, perintah-perintah, bila dilaksanakan di dalamnya ada kasih sayang Allah, ada cintanya Allah, ada ridhonya Allah, ada ampunan Allah, ada barakah dari Allah yang terus buahnya sampai ke akhirat, yang cahayanya terus sampai akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatan kamilah. Kita ini tidak bisa berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena bila dijalankan di dalam ada ridhonya Allah, ada pahala, ada penghargaan dari Allah. Ini Kanjeng Nabi Muhammad yang dijadikan oleh Allah, dijadikan pelantara. Jadi kita berterima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana terima kasih? Tidak bisa kita membalas, maka Allah yang bisa membalas. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Seperti kita kepada ayah dan ibu, bagaimana mau membalas kebaikan jasa-jasanya orang tua kita? Tidak gampang. Karena kita ini daging yang diciptakan oleh Allah, mulai dari mbah sampai ke orang tua kita, ini lewat dari orang tua kita ini. Diproses di dalam sampai lahir kita ini. Merawat kita, menyayangi kita. Makanya hanya sedikit yang bisa kita membalas jasa-jasanya orang tua kita. Yang bisa membalas, maka kita mohon kepada Allah. Jadi makanya ada doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, apalagi Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita berselawat, Allahumma, yang sampai lahir orang sampai bila ajarannya dilaksanakan di dalamnya ada ridhonya Allah, ada penghargaan sampai di akhirat, ada pahala, ada surga dan sebagainya yang menyangkut hidup kita selama-lamanya di akhirat. Bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, ribuan tahun, jutaan tahun yang kita tidak tahu lamanya. Hanya Allah terus menerus. Itu buah bila dilaksanakan tuntunannya Allah. Semua lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-Quran 30 juz lewat Kanjeng, hadis kursi. Ada kabar-kabar yang lain lewat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pentingnya merapatkan hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga tidak salah tujuan kita, sehingga tidak salah arah kita, sehingga tidak salah mencari guru. Kita mencari guru kemana-mana, mencari ustadz, mencari guru kemana-mana. Semua mencari guru, mencari ustadz, mencari guru yang nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad. Biarpun dia sakti seperti apa, kalau tidak nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad, kita tidak mau berguru. Kita tidak ingin lepas dengan Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke akhirat. Walaupun sakti bisa begini, bisa seperti, kita tidak mau berguru kalau tidak nyambung dengan keguruannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini pemberian besar Allah memberikan
menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad ke dunia ini penghargaan besar, kasih sayang besar kepada hamba-hambanya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah. Salat, ya Allah, tetapkan solawat. Solawat apa? Solawat salatan kamilah, solawat yang sempurna, agar mengalir kepada kita sempurna. Kita membutuhkan kesempurnaan zahir batin dunia, sehingga balasannya sempurna. Salatan kamilah. Wasallim salaman tamman ala sayyidina. Salim salaman. Salam maknanya ini keselamatan, kedamaian, kesejahteraan taman yang lengkap. Sejahtera hatinya sejahtera, kehidupannya sejahtera, lahir buat sejahtera. Salaman taman. Salam maknanya selamat. Salam maknanya damai. Salam maknanya sejahtera. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Paling sedikit dibalas 10. Itu paling sedikit. Paling sedikit Allah memberi balasan solawat 10. Jadi bila orang ingin memperoleh solawatnya Allah, maka bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wah, sampai sahabat ini memperoleh cintanya Allah karena dekat dengan Kanjeng Nabi, padahal dulu jahiliyah. Setelah dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bersama Kanjeng Nabi Muhammad, sampai ada yang memperoleh radhiyallahu anhum wa radu, ada yang memperoleh yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jahiliyah terlepas, tanhallu bihil uqadu, dengan sebab turunnya Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah diturunkan oleh Allah Kanjeng, tanhallu bihil uqad, hilang kejahilian, menjadi orang yang makrifah kepada Allah, menjadi orang yang mempunyai hubungan yang hebat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah lahirnya Kanjeng Nabi, terutusnya Kanjeng Nabi, alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu. Ya, orang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jember, senang, elang ruwet. Biasanya arasa berat, merasakan berat, elang berat, menjadi jember, senang, nikmat, elang, ruwet. Tamfariju bil qurub wa tuqwa bil hawaij. Kebutuhan kita membutuhkan makrifah, kita membutuhkan mahabbah, membutuhkan cinta yang tidak terbatas sampai ke akhirat, membutuhkan kasih sayang. Wa tuqwa bil hawaij. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa tuqwa bil hawaij, dipenuhi dengan sebab Kanjeng Nabi Muhammad ini. Hawaij apa? Kebutuhan. Kita mempunyai kebutuhan zahir batin, akal zahir batin, mempunyai kebutuhan sampai akhir. Mungkin orang kekurangan kebutuhan, misalnya beten kekurangan vitamin C, berema kira-kira. Beten mun kekurangan vitamin C berema. Akibatnya berema. Otak kekurangan vitamin A berema. Tak memenuhi kebutuhan. Kita membutuh vitamin nika. Kekurangan vitamin E berema. Kekurangan vitamin B nika berema beten. Otak kekurangan apa boleh?
Kekurangan apa? Gizi na korang. Kita ni ka andi kebutuhan sekotu terpenuhi kebutuhan batin nikah sampai ke akhirat dekian. Teka nikah penuh cukup kebutuhan, tapi bada sih tak tercukupi kebutuhan. Mesti tak seimbang hidupnya. Tak seimbang abadna, tak seimbang jalan politikna. Mesti kurang seimbang berhubungan dengan Allah. Tak seimbang hidup sampai akhirat. Makanya dia watubba bil hawaij. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Hubungan baik tak bagus, ate ben akal ni kesal-sal pun. Cer kalacir. Makanya beda watubba bil hawaij. Wa tunalu sampai keinginan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yustasqal ghamam, setak cair detik cair, terurai cair. Biasanya beku menjadi sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sahabat-sahabat setelah mendekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alladzi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tubba bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim. Wa husnul, bukan hanya husnul khotimah bila dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan Allah diberi penghargaan husnul khawatim. Umurna, hartana, odikna, kapi segala peneka seelakone kapi perbuatannya tenggana, puncaknya menjadi husnul khawatim semua. Menjadi husnul, bukan husnul khotimah, tapi husnul khawatim. Jadi mun orang andi lalakon lalemak, andi pekerjaan misalnya sampai 10, tapi akhir puncaknya dadi kebaikan itunya, dadi kebaikan di akhirat. Ini penghargaan dari Allah. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi. Ku sholawat salam niki juga iparengake ke keluarga alihi rombongannya Kanjeng Nabi, alihi keluarganya Kanjeng Nabi, alihi sahabatnya Kanjeng Nabi, alihi pengikutnya Kanjeng Nabi sampai kiamat. Amin. Jadi maknanya alihi pengikutnya Kanjeng Nabi, maknanya alihi keluarganya Kanjeng Nabi, maknanya alihi kelompoknya Kanjeng Nabi, maknanya alihi rombongannya Kanjeng Nabi. Oh, sahbihi disebut lagi kangkui mapadeng, kangkui lebih nampak. Semuanya tidak disebut wa sahbihi, sudah masuk ke dalam alihi. Karena itu sahabat masuk ke dalam rombongannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin, di lamhatin terus menerus sebanyak kedipan mata, wa nafasin hembusan napas, bi'adadi dan sebanyak hitungan yang diketahui oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus menerus karena kita membutuhkan Allah terus menerus, zahir batin dunia, karena semua pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur Allah lewat ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Palebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulia ulama palebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Nabi Adam perkenalkan Nabi Adam dan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجر لكم رئيس معاني أجل الأحباب يا أحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أنا ونظور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل بنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء انقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ بالكون نورا وانقلوا يتيما وأطهروا أهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم واهتز العرش طربا واستبشارا ازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا تزل منترا وعم فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا والبدر في التمام صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك سلام
شمس أنت أنت نور فوق نوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على حمدا كثيرا طيبا على كل حال حمدا يوفي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اجعلنا وذرياتنا وأهل العلم وأهل الخير من خيار أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد اللهم فرج اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام اللهم اعز الإسلام واعل كلمتك واعل كلمتك واعل كلمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا مرضيا عندك وصدق التوكل عليك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله اللهم املأ قلوبنا
بأنوار محبتك ومحبة حبيبك واكفنا وعلى طاعتك وشكرك وعلى طاعتك وشكرك وعلى طاعتك وشكرك. الحمد لله. فاتحة.